Sumpah Pemuda selalu diperingati setiap tahunnya, tapi jangan sampai peringatan Sumpah Pemuda hanya seremonial belaka. Dan dalam peringatan Sumpah Pemuda hari ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bagi para pemuda agar menjadi pemimpin di era digital. Dari ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara yang menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda secara virtual. Kegiatan ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dengan jumlah peserta upacara terbanyak secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, program studi bimbingan dan pendidikan konseling Islam, kelas BKPI 1. Di sini kami akan membahas tentang Sumpah Pemuda dengan beberapa poin, yaitu identitas sejarah Sumpah Pemuda, bahasa dan kaitannya dengan Sumpah Pemuda, tantangan di era digital. Yang beranggotakan dengan saya Farhanisdin, Saya Rahmadina Andi, saya Isti Saindra, saya Dwi Meka Faradila, saya Rizka Popandea. Sebelum masuk pada poin pembahasan, kami akan membacakan isi dari Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sumpah atau janji yang telah diikrarkan oleh para pemuda di bumi pertiwi ini, bahwasanya sebagai putra-putri Indonesia harus mengakui atas tanah air, bangsa dan bahasanya. Dalam Sumpah Pemuda ini, para pemuda bersumpah bahwa Indonesia adalah tanah air tumpah darahnya, serta bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan seluruh tanah airnya. Di dalam video kali ini kita akan membahas sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan intisari dari isi putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda I. Peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi itu lebih banyak diikuti oleh golongan tua. Oleh karena itu, para pemuda selalu ingin menggalang kekuatan yang merupakan pencerminan aktivitas para pemuda. Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut membicarakan masalah pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Terselenggaranya Kongres Pemuda I tidak terlepas dari adanya Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 di Indonesia telah mulai didirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, tetapi peresmiannya baru pada tahun 1926. Anggota-anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar sekolah tinggi yang ada di Jakarta dan di Bandung. Para pemuda ini kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda yang berlangsung pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Tujuan Kongres Pemuda I ini adalah yang pertama membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia, memajukan paham persatuan kebangsaan, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi pemuda di seluruh Indonesia,
seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islaman Nenbon, Jong Minahasa, dan Jong Batak. Dalam pidato pembukaannya, Ketua Panitia M. Tabrani meminta perhatian peserta untuk mencari cara menyatukan semangat nasional di kalangan pemuda. Muhammad Yamin menyampaikan pemikirannya tentang bahasa persatuan. Dalam pidatonya pada tanggal 2 Mei 1926 yang berjudul Kemungkinan-kemungkinan masa depan bahasa dan sastra Indonesia, Yamin yakin bahwa dari sekian banyak bahasa yang dipakai oleh suku bangsa Indonesia, bahasa Melayu dan bahasa Jawa yang diharapkan menjadi bahasa persatuan. Namun, Yamin yakin bahasa Melayu lambat laun akan menjadi bahasa persatuan atau bahasa pergaulan bagi rakyat Indonesia. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda I itu antara lain, yang pertama mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kemudian yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain sebagainya. Jadi, para peserta memang menyadari bahwa pada saat itu masih sulit untuk membentuk kebulatan tekad dalam perjuangan mencapai cita-cita nasional. Kongres Pemuda II. Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda II berlangsung pada tanggal 27-28 Oktober 1928 dalam 3 tahap rapat. Rapat pertama berlangsung di Gedung Katolike Jongelingenbon di Waterlooven, sekarang Lapangan Banteng, kemudian dipindahkan ke Os Japa Bioskop di Koningsplein North, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara, dan kemudian Gedung Keramat 106 baru dipakai untuk rapat ketiga sekaligus penutupan rapat. Kalau pada bulan April 1926 telah berlangsung Kongres Pemuda I yang bisa dikatakan belum berhasil sesuai dengan diharapkan, maka dalam Kongres Pemuda II ini benar-benar dapat memenuhi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Kongres Pemuda I tidak dapat dikatakan gagal total karena telah berhasil meletakkan dasar-dasar persatuan. Tujuan Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut: melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia, dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama Sabtu 27 Oktober 1928 dilaksanakan di Gedung Katolike Jongelingenbon atau GOC, Waterlooven, sekarang Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua Sugondo Jojo Puspito berharap konferensi ini akan memperkuat semangat persatuan di benak pemuda. Pertemuan kedua Minggu tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan di Gedung Os Japa Bioskop, membahas masalah pendidikan. Dan yang ketiga, acara dilanjutkan dengan pertemuan ketiga yang dilaksanakan di Jalan Keramat Raya 106. Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Dari rapat pertama hingga rapat ketiga, Kongres Pemuda II ini menghadirkan 15 pembicara yang membahas berbagai tema. Di antara pembicara yang dikenal antara lain Sugondo Jojo Puspito, Muhammad Yamin, Siti Sundari, Purnomo Wulan, Sarmidi Mangunkarso, dan Sunaryo. Sebelum Kongres Pemuda II, para pemuda sudah menggelar kongres pertamanya pada tahun 1926. Tabrani Suryo Wicitro, salah satu tokoh penting dari kongres pertama, peserta kongres pertama, sudah bersepakat menjadikan bahasa Melayu bagi bahasa persatuan. Akan tetapi pada saat itu, Tabrani mengaku tidak setuju dengan gagasan Yamin tentang penggunaan bahasa Melayu. Menurut Tabrani, kalau nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu juga harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu. Setelah Kongres Pemuda II, sikap pemerintah kolonial biasa saja. Bahkan Van der Plas, seorang pejabat kolonial untuk urusan negara jajahan, menganggap remeh Kongres Pemuda itu dan keputusan-keputusannya. Van der Plas sendiri menertawakan keputusan Kongres untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
mengingat bahwa sebagian pembicara dalam kongres itu justru menggunakan bahasa Belanda dan bahasa daerah. Sugondo sendiri meskipun didaulat sebagai pemimpin sidang dan berusaha menggunakan bahasa Indonesia, terlihat kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik. Akan tetapi apa yang diperkirakan oleh Van der Vlas sangatlah melesat. Sejarah telah membuktikan bahwa kongres itu telah menjadi api yang mencetuskan persatuan nasional bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme. Dalam kongres tersebut, Muhammad Yamin menuliskan rumusan Sumpah Pemuda pada secari kertas yang dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam kongres itu pula, untuk pertama kalinya lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dikumandangkan di depan banyak orang peserta kongres. Teks Sumpah Pemuda juga untuk pertama kalinya diikrarkan di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Setelah mengetahui sejarah Sumpah Pemuda tadi, sekarang apa sih makna Sumpah Pemuda itu sendiri? Sumpah Pemuda merupakan bukti autentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia telah dilahirkan. Proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kaum kolonialis. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Mereka kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Para pemuda tidak lagi berjuang sendiri, melainkan bersama-sama. Makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda terkandung dalam 3 isi penting momen sejarah, yaitu bertanah air, berbangsa, dan berbahasa. Apapun makna dan pengertiannya, satu hal yang pasti adalah bagaimana momen ini harus dijadikan sebagai titik untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian tadi penjelasan mengenai sejarah dan makna Sumpah Pemuda. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Fitriani, sampai jumpa. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas poin pertama tentang identitas atau sejarah singkat dari Sumpah Pemuda. Oke, Sumpah Pemuda sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta yang pada saat itu dikenal sebagai Kota Batavia. Kongres ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda di seluruh Nusantara seperti Jong Jawa, Jong Kelebes, Jong Sumatera, Jong Batak, dan organisasi-organisasi pemuda lainnya. Oke, tujuan dari Kongres Pemuda ini sendiri yaitu untuk menyatukan semangat perjuangan para pemuda dari berbagai daerah agar tidak terpecah belah oleh perbedaan suku maupun daerahnya. Pada akhir Kongres ini lahirlah sebuah ikrar yang disebut dengan Sumpah Pemuda, di mana isi ikrar tersebut menegaskan yang pertama, bertumpah darah satu atau tanah air Indonesia, yang kedua, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi intinya Sumpah Pemuda ini sangat penting karena dapat membuat para pemuda dari seluruh Indonesia bersatu tanpa harus memandang perbedaan suku maupun daerahnya masing-masing. Jadi kita sama-sama bisa merasakan memiliki satu tanah air, satu bahasa maupun satu tumpah darah yang dapat membuat kita kompak sebelum Indonesia merdeka. Oke, itu saja poin pembahasan dari saya. Saya harap Sumpah Pemuda ini bisa kita jadikan sebagai pedoman agar kita selalu ingat bahwa persatuan bangsa dan bahasa adalah kekuatan kita sebagai para pemuda di Indonesia. Kalau kita
kompak, nggak ada yang bisa ngerentuhin semangat Indonesia. Oke. Saya akan membahas dan menjelaskan tentang poin pembahasan yang kedua, yaitu mengenai bahasa dan keterkaitannya dengan Sumpah Pemuda. Nah, seperti yang kita semua tahu bahwa bahasa merupakan poin penting dalam Sumpah Pemuda. Dan di dalam poin yang akan saya bahas ini terdapat 4 poin. Oke. Jadi poin yang pertama yang ada di dalam bahasa dan keterkaitannya dengan Sumpah Pemuda adalah bahasa itu sebagai identitas bangsa. Di zaman dahulu saat perang melawan penjajah, pemuda dari berbagai daerah yang berbeda dan latar belakang yang berbeda sepakat bahwa mereka akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini sangat penting. Kenapa penting? Karena sebelum tahun 1928, masyarakat Indonesia itu masih lebih banyak menggunakan bahasa daerah atau bahasa penjajah, yaitu Belanda. Nah, tadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahasa sebagai perekat persatuan bangsa. Dengan mengangkat bahasa Indonesia, para pemuda menunjukkan bahwa meski kita berbeda suku, budaya, bahasa daerah, tapi kita bisa bersatu dengan satu bahasa yang sama. Nah, bahasa Indonesia ini menjadi jembatan komunikasi kita dari lintas daerah maupun suku. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga tentang bahasa sebagai simbol perjuangan bangsa. Terpilihnya bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda menegaskan sikap menolak dominasi bahasa Belanda di Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia itu dijadikan alat perjuangan untuk melawan penjajahan, menyebarkan semangat nasionalisme, serta menyatukan visi kemerdekaan. Oke, kita masuk ke poin keempat, yaitu dampak setelah Sumpah Pemuda. Jadi setelah Sumpah Pemuda itu ada, bahasa Indonesia berkembang sangat pesat dan dipakai di sekolah, pers, organisasi, dan bahkan pergerakan nasional. Nah, bahkan setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia itu disahkan menjadi bahasa resmi negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 36. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan tentang bahasa dan keterkaitannya dengan Sumpah Pemuda. Tantangannya tuh apa aja sih? 1. Dominasi bahasa asing di medsos. Banyak anak muda lebih nyaman pakai bahasa Inggris campur Indonesia. Contohnya tuh kayak bahasa rojak alias campur-campur gitu loh. Terus nggak salah sih sebenarnya, tapi lama-lama bisa bikin bahasa Indonesia dianggap kurang keren. Ketiga, kurangnya literasi digital. Banyak yang menulis asal-asalan, grammar kacau, bahkan gak peduli ejaan yang disempurnakan. Akhirnya kemampuan berbahasa formal di akademik atau pekerjaan bisa menurun. Yang terakhir yaitu poin keempat, konten global. Platform kayak TikTok, YouTube, Instagram lebih dominan pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia tuh harus berjuang keras biar tetap eksis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tantangan bahasa di era digital. Ya begitulah kira-kira tentang bahasa ya, soalnya sekarang tuh makin gaul gitu. Udah, terima kasih. Dahulu, para pemuda bersatu lewat bahasa Indonesia. Sekarang tugas kita adalah membuat bahasa Indonesia tetap hidup, relevan, dan adaptif di dunia digital. Intinya, kita sebagai pemuda penerus bangsa harus bangga dengan melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Itu saya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kita perlu melestarikan bahasa Indonesia di era digital dengan mendorong penggunaan bahasa Indonesia, mengembangkan konten-konten relevan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan dan identitas bangsa. Saran. 1. Tingkatkan literasi digital dan bahasa Indonesia. 2. Dorong penggunaan bahasa Indonesia. 3. Kembangkan konten bahasa Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menjaga bahasa Indonesia tetap hidup dan relevan di era digital, serta melanjutkan Sumpah Pemuda. Baik, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang bahasa dan keterkaitannya dengan Sumpah Pemuda.
Bahkan kita juga membahas tentang sejarah dan tantangannya di era digital ini. Saya mau bertanya kepada teman-teman, mungkin ada saran dan cara untuk mengatasi agar bahasa Indonesia ini tetap eksis di kancah internasional, bahkan masuk ke dalam tingkat globalisasi. Dari saya sendiri sih ada. Dipersilakan. Oke, menurut saya sendiri sih bahasa Indonesia itu jangan cuma dipakai di level nasional saja, tapi mungkin bisa dibawa sampai ke level global. Sama halnya kayak K-pop yang bisa bawa bahasa Koreanya itu sampai ke level global dan digandrungi ataupun dipelajari oleh anak-anak sih, orang-orang di seluruh dunia gitu kan. Jadi bahasa Indonesia sih saya harap bisa seperti itu juga. Caranya mungkin lewat konten-konten ataupun karya-karya film yang menggunakan bahasa Indonesia tapi masih ada subtitle-nya, jadi masih bisa disiarkan ke seluruh dunia dan belajar. Itu aja sih. Kalau dari saya sendiri sih ada contohnya kombinasi sehat antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahasa Inggris itu memang perlu, tapi kita jangan sampai lupa bahasa Indonesia. Kayak contohnya itu bahasa Indonesia itu jangan sampai hilang gitu. Terus campuran juga boleh, asal nggak sampai bikin orang lupa bentuk bakunya. Misalnya aku lagi struggling buat ngerjain tugas kuliah, nah kan itu tetap ada dasar bahasa Indonesianya ya. Kayak itu mungkin dari saya itu. Dari saya sih ada. Gerakan literasi digital, pemuda harus sadar pentingnya nulis dengan benar, bukan cuma di tugas kuliah, tapi juga di platform publik. Misalnya saat bikin caption panjang di Instagram atau artikel belum bisa pakai bahasa Indonesia baku, biar sekaligus latihan. Itu saja dari saya. Oleh saya sih dengan pembuatan konten yang eduktif. Konten eduktif yang fun bisa lewat meme, video singkat atau tren di medsos. Contohnya seperti akun yang bikin konten fun fact bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau ejaan yang disempurnakan dikemas dengan humor. Ini bisa bikin bahasa Indonesia lebih relevan atau lebih baik lagi buat anak muda. Oke, itu kan dari kita berempat. Kira-kira dari kamu sendiri bagaimana? Mungkin untuk saya sendiri, saya menyarankan ya, kita bisa membangun komunitas digital dengan basis bahasa Indonesia, dengan diskusi online, forum dan komunitas yang kita bangun. Di situ bahasa Indonesia menjadi ruang latihan kita untuk tetap eksis di dunia teknologi ini. Mungkin itu saja. Oke. Oke guys, mungkin itu saja cara-cara mengatasi dari kita berlima. Mungkin penonton-penonton yang lain ada tambahan, mungkin bisa komen langsung. Yang lagi rebahan gitu bisa komen. Dan jangan lupa subscribe. Oke, bye.